Poin keempat, pergeseran sosial menciptakan aura misteri. Ada yang berubah, tapi bukan kamu yang berubah menjadi seseorang yang asing. Kamu hanya berhenti memberi semuanya secara cuma-cuma. Dan anehnya, saat kamu jadi lebih hemat dalam berbagi, kamu justru jadi pusat perhatian. Dulu kamu mungkin terbiasa selalu membalas cepat, selalu update cerita, selalu tersedia. Tapi sekarang, kamu selektif. Kamu hadir saat perlu, bicara saat ada makna, dan diam saat dunia mulai terlalu bising. Bukan karena kamu ingin main-main, tapi karena kamu sadar, tidak semua orang berhak tahu versi terdalam dari dirimu. Dan disitulah misteri mulai tumbuh. Di tengah era keterbukaan, ketika semua orang saling berebut untuk terlihat, orang seperti kamu, yang memilih untuk tidak selalu tampak, justru jadi pertanyaan besar. Kenapa dia nggak aktif lagi? Kok dia nggak update apa-apa? Apa dia sengaja? Mereka nggak tahu bahwa justru karena kamu diam, kamu jadi terasa lebih kuat. Ini bukan tentang menjadi tertutup. Ini tentang membatasi akses. Bukan supaya mereka penasaran, tapi supaya kamu menjaga apa yang memang pantas dijaga. Karena ketika semuanya diumbar, semuanya jadi murah. Tapi saat kamu membiarkan ada bagian yang tetap jadi milikmu sendiri, kamu jadi langka. Dan manusia selalu penasaran pada yang langka. Secara psikologis, otak kita memang lebih tertarik pada teka-teki daripada jawaban. Informasi yang tidak lengkap membuat otak bekerja lebih aktif, terutama bagian limbik yang memproses emosi dan harapan. Kita cenderung lebih terganggu oleh yang belum selesai dibanding yang sudah jelas. Dan ketika kamu membangun interaksi dengan irama hadir tidak hadir, mereka tidak menyadarinya, tapi otaknya mencatat. Ada satu efek yang sering terjadi tapi jarang disadari. Saat seseorang yang biasanya hangat tiba-tiba jadi tenang. Keberadaannya jadi langka, dan justru karena langka, tiap kemunculan terasa dalam. Bukan hanya ada, tapi bermakna. Bahkan, diamnya pun terasa seperti pesan yang belum dikirim, tapi sudah menggema di kepala orang lain. Di sisi lain, kamu juga merasakan pergeseran sosial itu dari dalam. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua perhatian itu penting. Kamu mulai paham bahwa dihargai bukan berarti harus selalu menjelaskan. Dan kamu juga belajar bahwa jadi misteri itu bukan menipu. Itu menjaga. Aura ini bukan tentang jadi sulit ditebak untuk bermain hati. Tapi kamu mulai merasakan kekuatan dari tidak menjelaskan segalanya. Kamu tidak lagi tergoda untuk menjawab semua pertanyaan. Kamu bahkan kadang menikmati ketika mereka kebingungan mencari makna dari diam kamu. Dan percaya atau enggak, banyak dari mereka yang akan terus menebak-nebak. Bukan karena kamu manipulatif, tapi karena kamu akhirnya cukup sadar untuk tidak menjual isi dirimu pada siapapun yang tidak benar-benar peduli. Coba bayangkan, jika suatu hari kamu hadir lagi di tengah mereka, tanpa banyak kata, tanpa banyak cerita, tapi satu kehadiranmu bisa mengubah atmosfer. Apa kamu masih mengira diam itu pasif? Atau justru itu satu-satunya bentuk komunikasi yang benar-benar menyentuh?